Alhamdulillah, pas habis pesantren subuh. Iya. Om, sholat yuk. Ayo. Ayo bang. Udah minum aja bang. Boleh. Boleh bang. Cuman inget ya, yang di gelas ini doang air ya. Jangan makanan lagi. Asinya udah habis juga. Udah buka air doang. Sahur apa? Makan kan? Menerambatkan sahur dan menyegerakan buka puasa. Berarti ada pengaturan pola makan di sini. Makin dekat dengan azan subuh, makin afdol kita makan. Bahkan hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Yang paling baik kalau sahur jangan banyak-banyak. Jadi ini kemudahan yang Islam tawarkan. Nah, sampai kapan? Sampai mendengar azan subuh. Jadi azan yang mana yang kamu dengar pertama kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih megang air begini. Allah, minum. Masih boleh. Sampai la ilaha illallah. Udah jangan. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Supardi di Malang. Saya mau bertanya, ketika sedang sahur kemudian tiba-tiba mendengar azan subuh, apakah boleh menghabiskan makanannya dulu sampai habis? Sebab saya mendengar ada yang mengatakan boleh karena ada hadisnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Masalah orang yang sahur ya, sahur makan minum terus dia mendengar azan subuh, apakah boleh dilanjutkan atau tidak sahurnya? Karena memang ini sering terjadi di masyarakat kita, lagi sahur, ya lagi megang lontong sayur atau lagi memegang pisang goreng, dengar azan subuh itu katanya jangan diletakkan, dihabiskan saja. Atau lagi megang gelas ini minum, itu dihabiskan minumannya ketika mendengar azan subuh. Apakah benar demikian? Sebenarnya untuk menjawab ini begini saja, kita lihat saja definisi puasa itu tersendiri. Kan kata para ulama, al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Itu poinnya. Puasa itu sebenarnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar. Kita tahu fajar itu ditandai dengan azan subuh. Makanya kalau sudah azan subuh itu sebenarnya tidak boleh ya. Bahkan kata Imam Nawawi ini di dalam kitabnya Al-Majmu', itu sudah kesepakatan ulama 4 mazhab. Kalau ada orang makan minum pas sahur itu dengar adzan subuh, itu harus falyalfithu, harus dimuntahkan. Kalau sampai ditelan, wa idza ibtala'ahu batala shaumuhu. Kalau sampai ditelan itu ketika dengar adzan subuh, itu batal puasanya. Berarti dia harus qadha itu. Ini hati-hati nih para jemaah sekalian, karena masih banyak orang yang salah paham. Kenapa? Karena mereka menganggap ada hadis ya, ini riwayat Imam Abu Dawud hadisnya. Memang hadisnya sahih ya, hadisnya sahih bahwa Rasulullah SAW mengatakan, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu. Kata Rasulullah, kalau kalian itu mendengar azan, sementara ini piring atau wadah atau minuman yang ada makanannya tentunya ya, ada di tangan, itu jangan diletakkan sampai kalian menghabiskan dulu. Ini hadisnya sahih riwayat Abu Dawud, dipakai oleh sebagian kaum muslimin untuk mengatakan, oh berarti boleh kalau lagi sahur dengar adzan subuh itu diterusin. Padahal kalau kita baca syarahnya atau penjelasan para ulama, hadis ini tidak ada kaitannya dengan sahur. Tidak ada kaitannya. Jadi ini konteksnya ada yang mengatakan di luar Ramadan, bukan pas di Ramadan. Karena ada sahabat Ibnu Umar atau Umar lagi makan dengar azan, maka bertanya kepada Nabi, ini gimana Nabi, saya sholat dulu atau menghabiskan ini? Kata Nabi, habisin dulu. Itu di luar Ramadan. Mungkin azan isya. Bisa jadi azan isya atau azan, kalaupun di bulan Ramadan mungkin bisa jadi azan pertama ya. Tolong ini diperhatikan dan sampaikan ke jamaah yang lainnya atau saudara yang lainnya, karena masih banyak ada yang salah paham dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Ustadz, kalau bangun sahur pas adzan subuh, apa yang boleh dimakan dan seberapa banyak? Baik saudaraku, penting Anda ketahui bahwa batas untuk memulai puasa
itu dimulai saat fajar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan malam hari Anda makan, Anda minum, ya, batasnya sampai kapan? Sampai muncul benang putih yang membelah kegelapan malam, yaitu fajar kata Allah. Dan fajar sekarang ditandai dengan waktunya adzan. Waktu masuk waktu subuh. Jadi hukumnya saat Anda masuk ke waktu subuh maka sudah wajib berpuasa. Puasa dimulai saat waktu subuh, adzan berkumandang. Jadi kalau Anda tanyakan apakah saat adzan subuh apa yang boleh dimakan, maka tidak ada yang dimakan. Tidak ada yang diminum karena puasa di situ waktunya sudah harus dimulai. Adapun hadis yang sampai kepada kita tentang jika Anda sedang makan kemudian terdengar azan, maka jangan tinggalkan sendok yang ada di makanan kecuali Anda kemudian habiskan. Dalam bahasa yang umum demikian. Hadis riwayat Ibnu Umar. Penting Anda ketahui bahwa munculnya hadis ini dalam suasana Madinah pada saat itu telah dikumandangkan azan 2 kali. Yaitu azan Bilal bin Rabah, yang kedua azan sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum radhiyallahu taala anhuma. Azannya Bilal, beliau mengisyaratkan azan sebelum subuh, isyarat supaya sahur itu dipercepat sebelum tiba subuh. Dan azannya Abdullah bin Abi Umi Maktum menegaskan tibanya waktu sholat subuh. Maka ketika Nabi katakan jika makanan masih berada di tangan 1 sendok, maka jangan Anda kemudian sia-siakan, itu menunjukkan isyarat azannya Bilal, bukan azannya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Sedangkan adanya Abdullah bin Abi Umi Maktum diteruskan oleh hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengisyaratkan bahwa waktu batas makan itu sampai dengan waktu fajarnya tiba. Ini tidak ada hadis yang bertentangan dengan ayat Quran, dua-duanya sahih, dan kita bisa simpulkan bahwa sampai fajar kalau adzan sedang berkumandang maka itulah batas kita untuk memulai puasa dan tidak ada makanan dan minuman lagi yang boleh kita makan. Banyak orang salah menafsirkan hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa ketika sudah terdengar suara azan maka kita masih boleh untuk meneruskan makan dan minum kita, seperti yang terjadi pada hadis Umar di mana beliau mendengar azan subuh tetapi di tangannya masih ada gelas yang berisi minuman. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan habiskan saja. Banyak orang salah menafsirkan hadis-hadis seperti ini, menganggap bahwa azan yang didengarnya itu adalah azan subuh. Lalu kemudian kalau kita sudah dengar azan subuh sementara makanan masih ada di tangan kita, di meja makan kita, kita masih boleh untuk menghabiskannya. Di sini letak kekeliruannya. Kenapa? Karena azan itu ada 2 di masa Rasulullah. Ada azan yang pertama yang dikumandangkan oleh Bilal dan ada azan yang kedua yaitu azan subuh yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Maka Nabi menegaskan kalau kalian mendengar azannya Bilal silahkan saja makan terus. Kenapa? Karena memang belum waktunya subuh. Bilal itu azan untuk membangunkan orang agar mereka makan sahur, atau mereka yang sedang sholat tahajud untuk segera berhenti makan sahur dan seterusnya. Artinya azannya Bilal itu bukan masuknya waktu subuh. Nah, tapi ketika Abdullah bin Umi Maktum yang azan, dia tidak azan kecuali dengan terbitnya fajar alias itu sudah masuk waktu subuh. Maka kalau hal itu yang terjadi, sedangkan di mulut kita masih ada makanan, kalau kita telan maka puasa kita batal. Kenapa? Karena kita sudah melanggar ketentuan yang ada di dalam nas Al-Quran yang menyebutkan minal fajr. Kita disuruh makan dan minum tapi batasnya adalah minal fajr. Ketika sudah fajar maka tidak boleh lagi makan dan minum walaupun makanan itu ada di mulut kita. Mau tidak mau ya harus kita buang, harus kita keluarkan. Kenapa? Karena itu melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim dan merupakan ijma' seluruh ulama. 4 mazhab mengatakan bahwa apabila sudah masuk waktu subuh dan Anda masih makan dan minum saja, maka puasa Anda mau tidak mau harus batal dan harus diganti nanti setelah selesainya bulan Ramadan. Bagaimana hukum ketika sahur tiba-tiba azan? Apakah makanannya harus dimuntahkan? Itulah gunanya imsak. Di Maroko tak ada imsak. Rupanya imsak itu cuma ada mazhab Syafi'i. Maroko mazhabnya Maliki tak ada. Jadi kami makan aja. Makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya sama kawan, "Gimana bro?" Kata dia, "Tenang, masjid satu lagi belum." Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya lampu kuning 10 menit agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh, mulut sudah steril bersih,
Tapi kalau suasana normal, kalau terbangunnya pas imsak karena lembur, capek kerja, tugas banyak, pas terbangun imsak, apakah tak boleh makan? Boleh. Tapi kalau sudah azan berkumandang, ada makanan dimuntahkan. Karena kalau sampai dia telan waktu azan, karena azan sudah masuk waktu terlarang. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar. Terbit fajar azan subuh. Kalau sudah azan subuh, tekunyah muntahkan. Jangan mentang-mentang ketua masjid telepon muazin, jangan kau azan dulu ya. Memang ada sebagian orang salah memahami riwayat ini, bukan saja di negeri ini, di negeri Arab sana juga ada. Jadi kalau masih dengar adzan dia makan. Padahal itu yang dimaksud dalam hadis itu adzannya Bilal, yaitu adzan pertama. Kalau adzan yang kedua sudah subuh nggak boleh. Disepakati oleh para imam. Itu adalah kesalahpahaman saja. Atau bacanya sepotong-sepotong begitu. Makanya jadi salah. Jadi tidak boleh kalau sudah adzan subuh, benar-benar itu adzan subuh, maka makan adalah membatalkan. Bahkan kalau ada makan dalam mulut, hendaknya segera dilepah, dimuntahkan, dikeluarkan, bukan dimuntahkan, dikeluarkan, selesai. Puasanya adalah sah.